Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermalita dari KPIB, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS tafsir ayat dakwah 2 dengan dosen pengampu Bapak Irfan Khairi. Di sini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan penyebab generasi milenial tidak menghormati orang tua. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan menghormati orang tua itu ada beberapa. Di sini akan saya sebutkan. Yang pertama, Quran Surat Maryam ayat 14. Yang kedua, Al-Isra ayat 23-24. Yang ketiga, An-Nisa ayat 36. Dan yang akan saya bahas adalah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Baiklah, sebelum melanjutkan tafsiran dan penjelasannya, saya akan membacakan Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummahu kurhaw wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron hatta iza balagha sa'asuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an askuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inna tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 3 bulan, sehingga apabila dia, dalam kurung anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim." Baiklah, itu tadi adalah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan artinya. Selanjutnya saya akan membacakan tafsiran Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tafsirnya adalah, dan kami telah memerintahkan kepada manusia suatu perintah yang kuat agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan berbakti kepada keduanya dalam kehidupan mereka setelah kematian mereka dengan cara yang tidak menyalahi syariat. Lebih khusus lagi kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan penderitaan dan melahirkannya dengan penderitaan. Jarak antaranya mengandung hingga mulai menyapihnya 30 bulan. Sehingga jika ia telah mencapai kesempurnaan kekuatan akalnya dan tubuhnya, ia berkata, "Wahai Rob, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan berilah aku petunjuk untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan terimalah dariku, serta perbaikilah untuk anak-anakku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu atas dosa-dosaku, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang tunduk akan ketaatanmu dan pasrah kepada perintah-perintahmu." Selanjutnya adalah Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Tafsirnya, kami berwasiat kepada manusia agar memperlakukan bapak ibunya dengan baik semasa keduanya hidup dan sesudah keduanya wafat. Ibunya telah mengandungnya saat dia masih berupa janin dalam rahimnya dengan penuh kelelahan dan kepayahan, lalu melahirkannya dengan penuh kelelahan dan kepayahan juga. Masa kehamilannya dan penyapihannya adalah 30 bulan. Disebutnya beban berat yang dipikul ibu bukan bapak ini menunjukkan bahwa hak ibu lebih besar dari hak bapak. Saat manusia mencapai puncak kekuatan pada akal dan jasmaninya, dia mencapai umur 40 tahun, dia berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, bimbinglah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada bapak ibuku. Jadikanlah aku orang yang beramal soleh yang Engkau ridhoi. Perbaikilah anak keturunanku
untukku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dari dosa-dosaku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang tunduk kepadamu, menaatimu, berserah diri kepada perintah dan laranganmu, serta patuh kepada hukummu. Selanjutnya adalah tafsir dari Jubdatut Tafsir min Fathul Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Kami telah memerintahkan manusia tentang perintah yang berkaitan dengan perhatian dan kepedulian dalam memperlakukan kedua orang tua mereka dengan baik. Ibu mereka telah mengandung dengan penuh kepayahan, melahirkan dengan kesakitan. Ibu mengandung dan menyapih mereka selama 30 bulan. Disapih dari susunya ketika berumur 2 tahun. Masa kandungan paling singkat adalah 6 bulan, sehingga sampai mencapai kekuatan raga dan akal secara maksimal, sehingga ketika dia telah dewasa yang ditandai dengan maksimalnya akal, pemikiran dan kekuatan, atau sudah mencapai umur 40 tahun, usia di mana kemampuan jiwa dan raga dikatakan maksimal. Kemudian ketika itu juga mereka berkata, "Ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami agar bisa selalu bersyukur terhadap berbagai nikmat di dunia yang Engkau anugerahkan kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku. Tuntunlah aku untuk berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Jadilah keluargaku selalu dinaungi dan selalu ditetapkan dalam kebaikan, yaitu ketakwaan. Aku sungguh bertobat kepadamu atas semua dosa-dosaku. Aku termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh atas perintahmu." Ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah memeluk Islam dan mengimani Rasulullah. Saat itu beliau, Abu Bakar, berumur 38 tahun. Seiring dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW saat berusia 40 tahun, ketika Abu Bakar berusia 40 tahun, beliau berkata, "Ya Allah, ilhamkanlah kami agar bisa selalu bersyukur terhadap berbagai nikmat-Mu." Yang terakhir adalah Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Tafsirannya adalah, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar mendahulukan mereka berdua dalam menjalankan kebaikan serta memuliakan mereka. Ibunya sungguh telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah dan disapih ketika telah berumur 30 bulan, dan penyebutan bukti kepayahan ini adalah sebagai dalil bahwa hak ibu lebih besar daripada hak kepada bapak. Maka jika manusia telah sampai kesempurnaan dalam kekuatan akal dan telah mencapai usia 40 tahun, Allah berkata, "Rabbku, ilhamkan, berikan aku rasa syukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan tetapkan aku agar terus beramal soleh menurut yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah keturunanku orang-orang yang baik. Sungguh aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya," atau nasuha. "Dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu dan mengajarkan apa yang Engkau perintahkan dan larang." Dalam ayat ini terdapat subhat yang bahwasanya Allah mengulang-ulang wasiat bagi anak kepada bapak dalam 10 tempat kurang lebih, dan ayah tidak mewasiatkan kepada anak-anaknya kecuali hanya dalam warisan sebagaimana dalam surat An-Nisa. Maka sebab dari permasalahan ini dijelaskan oleh Ustadz jurusan tafsir kami, yaitu Syekh Muhammad Amin Syekh Asikiwi, penulis Adawul Bayan. Beliau berkata, "Karena berbuat baiknya anak kepada bapak mereka adalah kewajiban dan ketaatan, dan bukan sebagaimana kepemimpinan dan perhatian seorang bapak kepada anak-anak mereka, yang itu adalah sudah menjadi watak, bawaan, dan tabiat kepada anak-anaknya. Dan bahwasanya seorang bapak menjadi sebab dalam adanya seorang anak, dan Allah, dialah yang menjadikan sebab di antara seluruh sebab. Dialah pencipta, dan bahwasanya barang siapa luput dari abai atas hak kedua orang tua, akan pantas pula diabaikan dari luput hak yang menjadikan sebab, yaitu Allah." Makna dari karhan adalah payah dan menderita serta penyakit yang diderita oleh seorang ibu. Itulah beberapa tafsir dari para penafsir untuk menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Baiklah, itu adalah beberapa tafsir
tentang surat Al-Ahqaf ayat 15 dari beberapa penafsir terkenal. Selanjutnya saya akan membahas penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua mereka. Saat mengulas seluk-beluk generasi milenial, banyak aspek yang bisa dibahas. Milenial adalah generasi anak muda yang lahir dalam rentang tahun 1980-an sampai 2000, sehingga boleh dikatakan kamu yang berada di usia 15 sampai 34 tahun merupakan generasi milenial yang dianggap mengalami transformasi lifestyle yang drastis, terutama sejak perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Salah satu karakter yang kentara dari generasi ini adalah daya konsumtif yang tinggi disebabkan pergeseran gaya hidup yang signifikan. Nilai moral pada generasi milenial mulai memudar karena pesatnya arus informasi yang menjugesti mereka ke arah pemikiran liberal. Karakteristik mereka yang cenderung bebas dan punya pemikiran sendiri ini seringkali membuat para orang tua gundah. Para milenial sepertinya perlu lebih dekat dengan orang tua dan tetap memperhatikan nilai dasar yang sudah ditanamkan di keluarga. Milenial rata-rata memiliki waktu yang boros untuk berada di depan PC, smartphone, tablet, dan televisi setiap harinya. Tercatat bahwa angka tersebut meningkat 17 kali per jam dari generasi sebelumnya. Hal ini juga jadi penyebab kenapa para milenial alergi buat melakukan pekerjaan rumah seperti sekedar mencuci dan membersihkan rumah. Hal-hal di ataslah yang membuat generasi milenial kurang menghormati orang tua mereka. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua mereka dan penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua mereka. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.